Segala persiapan pembangunan LRT Bali terus digodok sebelum groundbreaking awal tahun depan. Dikabarkan PT MRT Jakarta ikut digandeng untuk menggarap proyek LRT di Bali ini. Bocorannya 6 km akan dibangun lebih dulu di tahun depan dari total panjang 17 km. Berikut ini informasi selengkapnya. Pemerintah tengah bersiap untuk melangsungkan pembangunan LRT di Bali. Disebut-sebut PT MRT Jakarta atau Perseroda akan terlibat di dalam proyek kereta api bawah tanah ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, membenarkan bahwa pihaknya akan terlibat dalam proyek ini. Langkah ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Memorandum of Understanding yang telah terjalin antara Gubernur DKI Jakarta dengan Bali. PT MRT Jakarta ikut terlibat dalam rencana pembangunan sistem kereta ringan atau Light Rail Transit di Pulau Bali berlandaskan nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi Bali. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan, meskipun MOU kerjasama tersebut sudah ada, pihaknya masih memberikan bantuan yang sifatnya in-kind atau barang dan jasa, karena bentuk bantuan konkret masih dalam pembahasan. Perannya saat ini masih sekedar memberi saran terkait perencanaan desain, skema pembiayaan, pembangunan stasiun, dan lain sebagainya. Meski Bali memiliki rencana pengembangan transportasi umum yang amat baik, provinsi ini kekurangan sumber daya untuk pengembangan proyek tersebut. Oleh karena itu, Bali meminta bantuan dari Jakarta yang sudah berpengalaman mengembangkan sistem angkutan umum melalui MOU tersebut. Tuhiyat mengatakan saat ini sudah ada tim ad hoc yang berkomunikasi setiap hari dengan pemerintah Bali terkait kerjasama tersebut. Pemprov Bali juga sudah menunjuk satu perusahaan daerah untuk menangani semua kebutuhan terkait kerjasama itu sebelum nantinya didirikan perusahaan sendiri yang menangani urusan transportasi. Selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta dan Bali akan merancang perjanjian kerjasama untuk menindaklanjuti MOU sebelumnya dan memperjelas peran PT MRT Jakarta dalam pengembangan sistem transportasi massal di Pulau Bali ini. Perjanjian kerjasama itulah yang menentukan apakah peran PT MRT akan sebagai penasehat atau pemegang saham atau kontraktor. Untuk saat ini pihaknya masih menunggu pembahasan perjanjian kerjasama tersebut. Tuhiyat mengharapkan pembahasan perjanjian dapat rampung secepatnya karena Presiden Jokowi meminta rapat terbatas yang membahas hal tersebut digelar bulan depan. September lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan peletakan batu pertama proyek LRT di Pulau Bali yang melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat dilakukan awal tahun 2024 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monarva buka suara soal kabar proyek lintas raya terpadu Bali yang bakal didanai oleh konsorsium asal Korea Selatan tersebut. Suharso mengatakan bahwa hal tersebut masih belum sampai ke Kementerian PPN. Namun, ia menilai unsur barang publik pada proyek LRT Bali harusnya didanai oleh pemerintah. Sementara, untuk aspek sarana lain seperti sarana OPEX, investasi persinyalan dan lainnya dapat dilakukan secara business to business, karena kalau tidak, tiketnya tidak akan murah. Lebih lanjut, Suharso mengatakan pembangunan LRT ini ditargetkan mulai dibangun pada tahun depan. Rencananya, total panjang lintasan LRT akan dibangun dari Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Seminyak dengan total panjang lintasan 17 km.
Namun untuk tahap pertamanya, lintasan LRT akan dibangun sepanjang 6 km untuk mempercepat pengerjaan proyek di tahun depan, sehingga proyek ini bisa dipastikan akan bertahap. Dari kabar keseriusannya, sepertinya proyek MRT ini akan menyalip proyek tol Gilimanuk-Mengwi, karena mengingat proyek ini tidak akan membutuhkan pembebasan lahan yang banyak, karena sebagian besar akan dibangun di bawah tanah. Itulah kabar terkini mengenai tahapan perencanaan pembangunan proyek LRT di Bali. Semoga saja tidak bernasib sama dengan proyek sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.